Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, tepatnya hari ini Rabu tanggal 10 Mei. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Roma 12 ayat 20. Dikatakan demikian, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan, adapun judul daripada renungan ini adalah senantiasa melakukan yang baik. Sekali lagi, senantiasa melakukan yang baik. Sahabat firman Tuhan, berbuat baik adalah hal yang amat penting. Berbuat baik adalah sebuah ajakan yang disampaikan Yesus di dalam kehidupan untuk kita lakukan. Sebab Yesus sudah menjadi teladan yang baik. Yesus sudah membuktikan kebaikan itu, dan dialah yang menjadi role model di dalam kehidupan kita untuk bertahan melakukannya. Walaupun memang melakukan hal yang baik ini tidak semudah sebagaimana mengungkapkannya. Melakukan yang baik bagi orang-orang yang baik. Melakukan yang baik bagi orang-orang yang kita kasihi. Melakukan yang baik bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, tentulah hal ini bukan merupakan sesuatu hal yang berat. Tetapi bagaimanakah jikalau kita melakukan yang baik bagi orang yang berbuat jahat kepada kita? Melakukan yang baik kepada seteru kita, tentu ini adalah hal yang amat berat sekali. Di dalam konsep nalar, konsep logika kita, bahwa bila ada orang yang membenci kita, maka kita akan membencinya kembali. Bila ada orang yang melawan kita, maka kita juga akan melawan mereka. Sebelum kita dihabisi, mungkin kita yang berpikir menghabisi dia lebih dahulu. Sebelum kita dipukul, maka kita akan lebih dahulu membuat suatu hal, pergerakan, mengalami semuanya itu. Yang pasti, yang namanya seteru, yang namanya musuh, yang namanya orang membenci kita, saingan dan lain sebagainya, mereka itu semua haruslah diperlakukan sesuai dengan perbuatan mereka yang jahat itu, sesuai dengan perbuatan mereka yang tidak baik itu. Nah, inilah firman Tuhan yang mengajak kita pada saat ini. Dia, firman ini mengajak kita, atau Yesus mengajak kita, dikatakan tadi, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan.
Saudara-saudara, ternyata tidak selamanya makanan itu merupakan sesuatu hal yang cukup dalam diri seseorang. Ada saatnya dia kekurangan juga. Dan dikatakan jikalau ia haus, berilah dia minum. Makan dan minum. Bukan disebut jenisnya apa, tetapi persoalan makan dan minum artinya ini kebutuhan pokok. Kalau kita berbicara dengan kebutuhan pokok, maka hal itu berkaitan dengan kelangsungan hidup, bisa bertahan atau tidak. Nah, untuk itu Yesus mengajak kita bahwa bagaimanapun ya, kepada kita diajak agar berpihak kepada kehidupan. Berbuat baik. Bukan berarti kita menggampangkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Tetapi panggilan kita adalah melakukan yang baik. Karena persoalan kejahatan itu, persoalan tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik itu bukan urusan kita. Tetapi itu adalah otoritas Allah yang kelak akan memberikan sesuatu hal yang sewajarnya kepada dia berdasarkan apa yang dia perbuat. Dikatakan tadi, jikalau kamu berbuat yang baik, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Apa maksudnya menumpukan bara di atas kepalanya? Jangankan bara, api kecil pun mungkin kita tidak tahan jikalau hal itu berada di kepala kita. Tetapi menumpukan bara bukan berarti kita juga melimpahkan malapetaka kepada dia karena dia sudah berbuat jahat kepada kita. Oh tidak. Tetapi kebaikan yang kita lakukan itu akan ibarat sesuatu bara itu yang menegurnya, menyapanya, walaupun dia berbuat yang tidak baik. Tetapi ada orang lain yang senantiasa berbuat baik kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, hiduplah bersama dengan Yesus. Ya. Hiduplah bersama dengan Yesus, karena dengan hidup bersama dengan Yesus, itulah yang akan memampukan kita melakukan sesuatu hal di luar daripada hal yang kita pikirkan itu. Sebab yang kita cari, yang kita kejar, bukan kehendak kita, melainkan kehendak Allah di dalam kehidupan saudara sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga atas cinta kasih Tuhan yang menyertai kami. Kami di sini bersyukur atas segala anugerah dan kemurahan-Mu. Terlebih kami sungguh bersyukur atas berkat sapaan firman-Mu. Engkau mengajar kami agar tetap berbuat baik, supaya di dalamnya tercipta kehidupan yang terjalin erat baik satu dengan yang lainnya. Karena itulah bahagian daripada diri kami ketika Engkau memanggil kami dan mengutus kami di tengah-tengah dunia ini, agar kami melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Dengan berbuat baik, meskipun kami mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, maka di sanalah kami semakin memperluas kerajaan Allah, supaya pada masanya mereka juga menyadari akan tujuan kehidupan yang sesungguhnya yang Engkau harapkan dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh kami, dan mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.